Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Atika Yumna Sabita dari Teknik Pertanian Angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian dengan materi kelistrikan pada motor dan mobil. Baik. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Salah satunya adalah pemanfaatan energi matahari melalui pembangkit listrik tenaga surya atau photovoltaic. Berdasarkan dari data, rata-rata penyinaran matahari di Indonesia yaitu bagian barat adalah 4,5 kWh per hari dengan deviasi bulanan 10%. Dan pada bagian Indonesia bagian timur adalah 5,1 kWh per hari dengan deviasi bulanannya 9%. Rasio elektrifikasi pada tahun 2018 telah mencapai 98,30% dan saat ini meningkat menjadi 99,90% pada tahun 2019 dengan kontribusi dan energi terbarukan yang terus meningkat. Selanjutnya mengenai kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Jadi, muatan listrik positif dan negatif. Muatan listrik positif yang mengalir dari titik berpotensial tinggi ke berpotensial rendah disebut dengan arah arus listrik. Selanjutnya, mengenai daya listrik. Daya listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical power, yaitu jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Jadi dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Selanjutnya, pada kelistrikan terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik yang negatif dan positif. Jadi suatu benda akan bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, dan sebaliknya, jika suatu benda akan bermuatan listrik positif jika ia kekurangan elektron. Umumnya, aliran muatan listrik positif akan selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke yang lebih rendah. Selanjutnya terdapat beberapa contoh benda yang mengandung sifat kelistrikan. Yang pertama, lampu yang bisa menyala, mengubah energi listrik menjadi cahaya dan panas.
Yang kedua yaitu pemantik rokok, dengan kemampuannya untuk mengubah energi listrik menjadi panas. Yang ketiga adalah baterai yang memiliki kemampuan untuk mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Dan yang keempat, motor starter yang bisa mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Dan yang terakhir yaitu solenoid dengan sifat kelistrikannya yang mampu mengubah energi listrik menjadi magnet. Selanjutnya terdapat rumus mengenai kuat arus listrik. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik adalah arus yang tergantung pada banyak sedikitnya elektron bebas yang pindah melewati suatu penampang kawat dalam satuan waktu. Jadi di sini memiliki satuan ampere, dan ampere adalah satuan kuat arus listrik yang dapat memisahkan 1,118 mg perak dari nitrat perak murni dalam 1 detik. Jadi tertulis di sini rumus untuk menghitung banyaknya muatan listrik, kuat arus, dan waktu. Yang pertama mengenai rumus muatan listrik, yaitu Q yang diketahui banyaknya muatan listrik dalam satu kolom sama dengan kuat arus dalam satuan ampere dikali waktu dalam satuan detik. Selanjutnya, rumus kuat arus yaitu kuat arus dalam satuan ampere sama dengan banyaknya muatan listrik dalam satu kolom dibagi waktu dalam satuan detik. Dan yang terakhir rumus waktunya untuk mencari waktu yaitu waktu dalam satuan detik sama dengan banyaknya muatan listrik dalam satu kolom dibagi kuat arus dalam satuan ampere. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kelistrikan pada sepeda motor. Sistem kelistrikan pada sepeda motor mempunyai peran penting dalam penyaluran arus listrik ke setiap komponen yang memerlukan daya listrik, baik itu mulai dari bagian pencahayaan hingga pembakaran atau pengapian. Selanjutnya, kita masuk ke dalam komponen sistem kelistrikan sepeda motor. Di dalam kelistrikan sepeda motor ini seharusnya memiliki banyak komponen, tetapi pada video kali ini hanya beberapa saja yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu terdapat komponen kiprok atau yang biasa disebut receiver regulator. Jadi komponen kiprok ini tuh berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik serta mengubah arus listrik. Jadi kondisi kiprok ini
dalam kelistrikan sepeda motor ini mempunyai pengaruh masa pakai aki sebagai sumber daya listrik. Jadi arus listrik yang melalui kiprok ini akan distabilkan dan diubah menjadi arus satu arah, yaitu dari arus AC ke arus DC sebelum arus ini dialirkan ke aki. Selain itu, kiprok ini juga sebagai penstabil tegangan listrik yang mengalir ke aki. Karena jika arus terlalu besar akan mengakibatkan overcharge. Sementara jika arus yang mengalir ke komponen aki ini terlalu kecil, dia akan menyebabkan aki tekor. Baik, selanjutnya yang komponen kedua yaitu sikring ya. Jadi komponen kelistrikan ini pada sepeda motor ini berfungsi sebagai perangkat keamanan listrik. Jadi dengan komponen sikring ini, kerusakan komponen kelistrikan akibat hubungan arus pendek bisa dicegah. Jadi komponen sikring ini bisa memutus arus listrik secara otomatis saat terjadi aliran arus listrik yang tidak stabil atau akibat korsleting. Jadi sehingga kerusakan tidak menyebar ke komponen kelistrikan yang lainnya. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu spool atau generator. Spool adalah komponen sistem kelistrikan sepeda motor sebagai penghasil energi listrik untuk seluruh kebutuhan kelistrikan motor, termasuk untuk mengisi daya aki. Spool ini menghasilkan arus listrik AC atau arus listrik bolak-balik. Energi listrik yang dihasilkan oleh spool ini digunakan untuk perangkat motor seperti busi, CDI, bola lampu, dan lainnya. Selanjutnya komponen yang keempat itu ada baterai. Jadi di sini baterai atau aki atau yang biasa sering disebut itu aki digunakan untuk menyimpan listrik. Jadi energi listrik cadangan ini bisa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor ketika di starter. Selain itu, aki atau baterai ini juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan perangkat motor lainnya seperti ECU, CDI, dan lampu. Selanjutnya komponen yang terakhir yaitu kabel bodi. Kabel bodi atau kabel badan. Komponen ini merupakan salah satu komponen vital pada sebuah rangkaian sepeda motor. Mengapa? Karena kabel bodi di sini berfungsi untuk menyalurkan listrik dari spool ke aki dan akan menyebar ke beberapa komponen seperti lampu, electric starter, klakson, dan kunci kontak. Jadi hanya itu beberapa komponen sistem kelistrikan pada sepeda motor. Komponen-komponen pada kelistrikan sepeda motor ini seiring dengan berjalannya pemakaian sepeda motor, komponen ini juga tetap bisa rusak. Namun, masa pakai bisa dikatakan lama jika perawatan dan pemeriksaan dilakukan secara rutin. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi yaitu kelistrikan pada mobil. Kelistrikan pada mobil memiliki fungsi utama, yaitu untuk menghasilkan
menyimpan, dan memasok arus listrik ke berbagai perangkat listrik yang ada di dalam mobil. Maka dengan demikian, sistem kelistrikan akan membantu komponen busi untuk dapat menyala, sehingga mesin dapat bekerja. Nah, seiring dengan berjalannya zaman, sekarang banyak konsumen-konsumen pemakai kendaraan mobil memakai kendaraan mobil listrik. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu mobil listrik. Jadi mobil listrik itu adalah mobil yang digerakkan dengan motor listrik DC. Mobil listrik ini menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpanan energi. Mobil listrik memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan kebanyakan mobil yang menggunakan bahan bakar BBM secara umum. Hal yang paling utama adalah mobil listrik itu tidak menghasilkan polusi udara. Jadi pemakai kendaraan listrik itu kebanyakan di Jakarta, yaitu dapat mengurangi polusi yang terdapat di Jakarta. Selain itu, mobil listrik juga untuk dapat mengurangi efek rumah kaca, karena mobil listrik ini tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Selanjutnya kita masuk ke komponen sistem kelistrikan mobil. Sama seperti kelistrikan pada motor, sebenarnya komponen kelistrikan pada mobil ini juga banyak, namun saya hanya menyampaikan beberapa komponen saja. Komponen yang pertama, suplai arus. Jadi komponen sistem kelistrikan mobil itu, suplai arus ini berperan sebagai sumber arus listrik untuk berbagai komponen mobil lain, yaitu AC, lampu, dan audio. Selanjutnya terdapat komponen input. Komponen input pada sistem kelistrikan mobil ini berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke beberapa perangkat, yaitu perangkat yang dinyalakan secara manual oleh pengendara ataupun otomatis oleh sistem. Jadi apa sih contohnya? Contoh perangkat yang perlu diaktifkan secara manual adalah saklar, tombol, knob, dan switch. Sedangkan perangkat yang menyala secara otomatis adalah sensor dan indikator. Komponen selanjutnya adalah komponen output. Jadi untuk komponen kelistrikan pada mobil, komponen input ini adalah perangkat yang dia ini akan menyala saat sistem kelistrikan pada mobil ini ikut aktif pula. Seperti beberapa contoh perangkat output ini seperti LED, audio, head unit, AC, klakson, lampu, motor wiper, dan masih banyak lagi. Jadi komponen-komponen ini akan otomatis menyala jika kelistrikan mobil ini ikut aktif. Komponen kelistrikan mobil yang selanjutnya yaitu wiring harness. Jadi wiring harness ini atau rangkaian kabel ini berfungsi dia untuk menyalurkan
atau mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke perangkat atau bagian-bagian yang membutuhkan. Perlu diketahui juga ya, rangkaian kabel ini saling berkaitan antara satu dengan komponen yang lain. Jadi, ketika ada salah satu kabel ini yang rusak atau bermasalah, maka seluruh komponen wiring harness ini harus diganti. Komponen sistem kelistrikan mobil yang terakhir yaitu sistem kontrol. Adalah komponen kelistrikan mobil yang mengandalkan rangkaian prosesor komputer untuk menghidupkan dan mematikan kelistrikan mobil. Jadi, untuk setiap mobil dengan sistem komputerisasi di dalamnya memerlukan komponen kontrol. Baik, mungkin hanya itu materi mengenai kelistrikan pada sepeda motor dan mobil yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.